a producer tag you. Perlu kita tahu bahwa listrik merupakan komponen yang sangat penting, terutama di industri maupun di rumah-rumah warga. Sebenarnya apa sih penyebab dari padamnya listrik? Terus kemudian berkaitan dengan dayanya juga, daya listrik yang seperti apa gitu. Nah, tentu di episode kali ini kita akan membahas seputar biarpet. apa? Biarpet. Biarpet. Biarpet itu kan kayak listrik redup mati. Biarpet. Karena ini kan narasumbernya urusannya dengan itu. Iya. Aku tadi mikir apa biarpet? Oh alah. Itu biarpet. Listriknya nyala mati. Oh iya. Nah, di Mas Diajeng, di episode kali ini kita akan membahas terkait dengan PLN. Nah, seperti apa sih seputar PLN itu? Sebelum itu mari kita sambut dulu untuk narasumber di episode kali ini. Selamat datang Kang Mas Agus Riyadi sebagai Kepala Unit Layanan Pelanggan PLN Tuban. Iya, betul. Bagaimana kabarnya, Kang Mas? Alhamdulillah baik, sehat. Bahagia juga. Ini layanan pelanggan. Iya. Khusus ini melayani pelanggan gitu. Pelayan pelanggan. Pelayan pelanggan. Ini kita tanya kabar dulu nanti ke materi Bapak. Selamat datang di Cedik Geni, Kang Mas. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, ada sesi yang harus dilalui nih, Kang Mas Agus. Iya. Sudah tahu apa belum? Belum. Bapak ini pertanyaannya cepat, jawabannya harus cepat. Oh ya, siap. Sedikit saya paksa enggak Bapak? Sudah biasa dipaksa, Pak. Ini namanya sesi pantik api. Nah, di Oke. sesi pantik api ini ada 10 pertanyaan dengan 2 pilihan kata yang harus dipilih salah satu dan dijawab secara cepat oleh Siap. narasumber. Iya. Bagaimana Kang Mas Agus? Sudah siap? Siap. Oke. Baik, saya bacakan Pak ya. Ya. Ada 10 pertanyaan, 2 pilihan, harus dipilih salah satu cepat. Tidak boleh mikirin Pak. Kalau mikir buyar. Baik, yang pertama, PLTU apa PLTD? PLTU. Daya atau kekuatan? Daya, Frekuensi atau radius? frekuensi, Kontraktor atau ground? ground, Subsidi atau delegasi? subsidi, PLTN atau PLTA? PLTA, Pengampunan atau negosiasi? negosiasi, Voltase atau watt? voltase, Magnet atau listrik? listrik, Yang terakhir, tower atau satelit? tower. Berarti masih manual Pak ya kalau power itu. Oh, Susah nggak listrik itu disatelitkan gitu. langsung pakai satelit gitu. Bapak senang manual ini padahal program sudah di-upgrade ini. Lebih ke digital ya. Iya, karena dulu kalau kita katanya minta call center, sekarang ada aplikasinya. Iya. Bapak ini Aplikasi. katanya program-programnya baru aplikasi. Iya. Saya mau beli harus aplikasi. Iya. Tidak usah mengadu. Iya benar Pak itu. Betul. Aplikasi. Jadi aplikasi yang baru ini langsung jawab ya. Oh, iya, Pak. Oke. Aplikasi yang baru ini sangat mudah didapat, yaitu ada di Play Store, di iOS juga bisa ya. Jadi namanya PLN Mobile. PLN Mobile. Ya, di aplikasi ini pelanggan bisa mudah mengetahui berapa tarif listriknya. Kalau terjadi gangguan seperti apa, laporan di situ bisa, beli token bisa, beli produk yang ada hubungannya dengan listrik juga bisa, promo listrik juga ada semua. Beli Dapat saklar subsidi bisa. Beli saklar itu? Bisa ya? Ada di situ ya? Ada juga. Itu Ya. pengirimannya dari mana ini? Kami kerjasama dengan Tokopedia, bisa. Oh, artinya isi salurnya di marketplace itu. Ya, marketplace ada, bisa pakai OVO, semua pembiayaan bisa. Ya, Selama tapi yang silakan Bapak. ya, tapi yang terpenting di situ semua kebutuhan pelanggan itu bisa terpenuhi, termasuk butuh wifi atau butuh internet, kami ada Iconnet. Di situ juga ada. Mobil listrik ada, kompor listrik ada, semua ada. Produk juga bro. Produk juga, ya. Nah tadi katanya layanan pelanggan.
Kok saya gitu dolan. Kan kebutuhan pelanggan. Butuh apa kita layani. Melayani. Selama- Berarti gini tidak hanya berkaitan dengan jasa, penyediaan barang pun juga. Iya. Ya artinya kan program-program ini mungkin baru tahun ini ya kelihatannya. Sudah jalan 3 tahun. 3 tahun. Ya sudah jalan 3 tahun, tapi memang kami masih melakukan sosialisasi, belum ke semuanya. Ya, jadi masih melalui media-media. Bapak kendalanya kalau mobile ini ada nggak Pak? Tidak ada, ya. Pakai pulsanya juga irit seperti aplikasi Iya, iya. Gojek aja bisa. Oh berarti pakai QRIS gitu ya, semacam QRIS gitu ya? Bisa pakai kode bayar juga bisa, transfer lewat rekening juga bisa, mau beli token juga bisa. Wah repot kalau kita semua pakai kode ini, bahaya ini. Iya, bahaya kalau kita pakai kode bahaya. Yang Berarti penting kan dekode @ibra. Dividen. Enggak. Oh, dividen. dengan adanya kode-kode ini kelihatannya Bapak ini juga ada kode promonya. Iya, mungkin jelas. Ada promo apa sih Pak? Kami ada promo nyalakan kemerdekaan 2022 itu mulai kemarin Agustus 1 Agustus sampai nanti di 30 September. Promonya apa? Tambah daya dari daya 900 bisa tambah daya sampai ke 5.500. Cukup membayar Rp170.000 saja. Itu Bayarnya? 170 Iya. itu per apa? Per sekali transaksi tadi. Sekali tambah daya. Sekali tambah daya. Sekali tambah daya, Iya. tapi bulanannya tetap aja. Ya tetap. Kalau makainya tetap kan tetap. Tetap. Dayanya nambah otomatis makainya Iya, akan nambah. Bayarnya ya nambah lah. Iya. Tapi kan nggak naik. Oh iya, Nambah saja. Betul juga. Kan nggak naik kan ya. Biasanya AC siang tok karena sekarang kuat malam juga nyala sampai 24 jam. Ya otomatis bayarnya kan naik. Bukan tarifnya yang naik, bayarnya yang naik. ini kan juga sebagian dari promosi. Lah ini sampai kapan Pak? Sampai 30 September. 30 September. Nanti jika ada info diperpanjang kami infokan kembali. Ini untuk rumah tangga apa untuk pelaku bisnis? Rumah tangga. Untuk rumah Oh, tangga. hanya untuk rumah tangga? Ya, tarif R. Kalau pelaku bisnis berarti tidak ada ya untuk kabar gembira ini untuk pelaku bisnis tidak ada. Kabar gembiranya pelaku bisnis tarifnya masih disubsidi. Masih di Oh, masih Ya, disubsidi. masih subsidi. Berapa Untuk tarif persen? bisnis. Pak? Disubsidi berapa? Subsidinya kami pakai tarif adjustment. Ya. Oh. Jadi kalau tarif R itu 1.600, kalau tarif bisnis itu 1.300, 1.100, tergantung dayanya berapa. Ya, ya. Lebih murah. Jadi Bapak kalau rumah tangga kemudian buka usaha, toko jangan jadi satu, bayarnya mahal. Dibedakan untuk tokonya pasang baru lagi pakai tarif bisnis. Selisihnya banyak sekali. Oh. Ya, rumah tangga 1.400, untuk bisnis hanya 1.100. Pak, Beda jauh. ini sekarang kan lagi viral lagi ini apa? Katanya Ya. ini mau penghapusan 450 ke 900 itu bener atau enggak? Batal. Kenapa batal? 450 batal. Ya, batal. Jadi PLN itu kita kan user ya, Ya. menjalankan kebijakan pemerintah. Dalam hal ini DPR. Tugas kami menjaga keandalan listrik. Itu aja tugas kami. Kebijakannya seperti apa kita jalankan. Kalau batalnya karena apa? Kemarin sudah disampaikan batal karena masih banyak hal yang harus dipertimbangkan kembali. Termasuk salah satunya adanya kenaikan BBM. Kenaikan BBM. Jadi kalau listrik sudah BBM naik, listriknya dinaikkan, kan tidak boleh seperti itu kan ya. Jadi Iya. Tapi apa sementara pengaruhnya belum Pak kira-kira BBM naik dengan tarif listrik? Kalau listrik kan rata-rata dari ini kan batu bara kan bakarannya. iya dari batu bara. Kalau dari PLN-nya tentunya pengaruhnya jelas ada, tapi dari sisi pembangkit. Tapi di sini pengaruhnya di sosialnya Pak. Bayangkan kalau listrik naik bareng dengan BBM naik, kira-kira nanti akan ada. Tapi Terus kan harga kebutuhan juga naik. listrik kan jadi iri Pak sama BBM. BBM naik listriknya enggak. Kan Gak apa-apa, yang penting inflasinya juga itu. Kalau sebenarnya sih bukan listriknya yang iri. Karena begini Pak. Ada orang tertentu yang memang mengirikan listriknya. Tidak boleh itu, tidak boleh. Pak, artinya BBM naik ini kan bahan bakunya jenengan kan naik, artinya jenengan masuk nggak naik itu kok tambah ada subsidi banyak kok aneh Iya, gitu loh. PLN itu adalah BUMN, ya, yang perusahaan menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga tarif dasar listrik itu yang menaikkan bukan dari PLN, tapi dari pemerintah.
dalam hal ini DPR diturunkan ke Kementerian ESDM. Wah, ini kepentingan DPR lah Seperti itu. Ya. Jadi kalau PLN kan hanya pelaksana untuk Iya, itu ya. jadi kenapa PLN kok tidak naik padahal BBM naik? Karena masih diatur oleh subsidi tarif seperti itu. Kalau bicara subsidi tarif, wah 1 hari nggak selesai kan? Ya, artinya begini, ini subsidi mahal ini kan juga keuntungan bagi PLN. Karena apa? Karena akomodasi listrik juga banyak ini. Besar, Jadi kan juga besar. diuntungkan kan? Karena subsidi mahal, artinya ini masyarakat lebih ke mobil listrik. Iya. Bagaimana tanggapan Anda ini, Pak? Ya, jadi dengan BBM naik, ini kami menyarankan ke masyarakat beralih ke energi yang lebih efisien. Salah satunya pakai listrik, ya, kayak sepeda motor listrik, kompor listrik, juga mobil listrik. Memang untuk mobil harganya masih tinggi, tapi nanti beberapa bulan lagi, mungkin 1 tahun lagi sudah akan bermunculan produk-produk. Contohnya sepeda listrik, kami di Tuban sudah banyak yang pakai sepeda listrik. Sudah banyak, Pak. Ya, dan jangan khawatir baterainya aman, lebih irit jelas. Ya, Baterainya sampai berapa ini? Iya. Berapa kilo? Berapa watt itu? ya rata-rata untuk sepeda motor itu yang paling di tengah-tengah ya, yang seperti Vespa misalkan. Seri Vespa ya, dari Voltra atau dari Uwinflame misalnya, enggak apa-apa lah nyebut merek ya, sama saja enggak nyebut harga aja. Jadi itu bisa jalan sampai 80 kilo. 80 kilo. Sekarang ngecas berapa Tes jam? 3 jam. Loh, bukan 4 jam. 3 jam untuk sepeda lebih cepat. Kalau mobil 4 jam. Ya. Itu faktor kerusakan baterai ada nggak, Pak? Faktor perusakan baterai itu tetap namanya baterai lithium, dia kapasitor. Tergantung pemeliharaan kita bagaimana. Jangan sampai kehabisan, jangan sampai ngecasnya sore dicas, besok pagi baru diambil. Sama kayak HP saja. Kalau lama dicas kan panas, melembung, salah. Tapi kalau penuh dicabut, ya otomatis awet. Ya. Masa malah bisa menggaransi ada yang 10 tahun, malah Tesla malah sampai 40 tahun. Itu hanya garansi untuk baterainya saja. Iya, karena yang perlu diganti atau yang paling pemeliharaan paling mahal di mobil listrik atau sepeda listrik adalah baterai. Nyawanya di baterai. Kalau tidak ada. Iya, Pak. Bagi untuk perjalanan jauh itu kan kalau isi bahan baku kan ada pom. Nah, Iya. Kalau kita kan ngisinya itu pastinya kan bagi orang awam itu kan ada di rumah. Mungkin kayak pengisian itu di tol-tol itu ada nggak, Pak? Sudah ada, Bapak kalau ke tol, silakan nanti download PLN Mobile. Di situ ada aplikasi, di situ bunyinya Electric Vehicle. Di situ nanti ada gambar mobil, dengan klik. Di situ ada SPKLU, stasiun pengisian energi listrik. Diklik saja sudah ada di titik-titik mana, ya di kilometer berapa tol itu ada SPKLU. Bisa ngecas di situ. Oh, gitu ya. Pakai aplikasi, biayanya bulanan dan irit murah sekali. Nah, khawatirnya kalau gambar mobil itu nanti maksudnya dealer ternyata, Pak. Warna hijau ya, warna hijau. Itu berarti bayarnya pakai QRIS ya, Pak, atau gimana? Bulanan, jadi bulanan bisa bayarnya seperti pulsa itu. Oh, bisa ya bulan? Bisa seperti pulsa. Itu sudah berlaku lama, Pak, berarti, Pak? Sudah 1 tahun. Oh, sudah 1 Ya, tahun. cuma emang tadi masih belum beberapa yang membeli mobil karena harganya masih gitu tinggi. ya. Oh. Kalau sepeda motor itu malah ada yang model baterainya ditukar. Pakai aplikasi baterainya ditukar. Habis tinggal ngambil aja, tukar yang baru. Terus seperti itu. Di Indomaret Jakarta sudah banyak, Surabaya sudah banyak. Oh, berarti di kota-kota besar. Di kota besar itu memang kendaraan yang pakai energi listrik itu sudah berapa persen, Pak, menurut kacamata ini? Kalau dari kacamata kami masih sekitar 5-10%-an. Itu bicara mobil apa sepeda? Sepeda motor, kalau mobil paling masih 3%-an. Ini tadi kan saya ini kan cerita dengan apa bapaknya karena Bagus. banyak masyarakat yang mengalami hal-hal yang kayak saya. Iya. gitu. Jadi ada rumahnya saat pasang KWH ya, Pak ya. KWH itu mengalami periksa. Iya. Artinya dia tidak beli pulsa tapi masih ada tulisan periksa. Tapi di situ ada sudah laporan saya mau tukar meteran gitu. Tadi sebelum podcast ini saya cerita dengan beliau, apakah itu bermasalah atau tidak? Apa jangan-jangan nanti saya didenda tahun belakang? Modern apa dia? Jadi kalau case-nya seperti itu bukan denda, tapi tagihan yang belum tertagih. Jadi misalkan nih Bapak di bulan Januari muncul periksa, kemudian di
dinyatakan KWH-nya rusak sehingga KWH tidak dipusingkan, dikasih kertas merah ya sebagai tanda gangguan. Kemudian 3 bulan tidak diganti atau 5 bulan belum diganti. Nanti pada saat penggantian rata-rata pemakaian Bapak di bulan sebelum Januari itulah yang akan kita ambil sebagai rata-rata pemakaian bulanan. Selama 5 bulan itu yang kita tagihkan. Namanya tagihan susulan. Jadi pelanggan tidak dirugikan, PLN juga tidak dirugikan. Karena ada susulan itu. Iya, Tapi begini juga, ini bagi kalau saya Pak. Karena begini, karena kalau tiba-tiba meteran saya diganti dalam jangka bicara tahun ini, bukan bicara bulan. Artinya kan tagihan itu sudah meletus sudah 12 bulan, Pak. Nah, muncullah tagihan yang sangat banyak. Apakah langsung harus dibayar? Oh tidak. Tidak gitu kan. Makanya kan di PTAP-nya Bapak kan saya ada pengampunan, berarti saya diampuni. Bukan pengampunan, tapi kami diikat dengan aturan. Gitu. Namanya aturan tagihan susulan yang diperkenanan untuk ditagih adalah 6 bulan terakhir. 6 bulan terakhir. Ya, misalkan Bapak mohon maaf jangan sampai lama tahunan kan. Yang boleh kami tagihkan perhitungnya adalah 6 bulan. Ya. Bapak di Tuban perkara seperti ini banyak? Oh, lumayan. Biasanya bukan karena belum diganti, biasanya kosong. Rumahnya? Ya kosong. Dan ada yang nggak mau diganti, ada juga seperti itu. Loh, kalau tidak ada mau diganti memang harus gimana itu? Kenapa? Kebijakannya gimana kalau tidak mau diganti? Karena kan itu harus diganti katanya. Iya. Kalau tidak mau diganti ya tadi dengan tagihan susulan tadi. Iya. Kalau rumah kosong ya nanti kita putus, kan tidak dipakai. Iya. Daripada muncul pemakaian terus, kami juga losis. Iya. Terus begini juga Pak, ini bagi pelaku bisnis yang mempunyai usaha, katakanlah saya punya usaha di rumahnya Mas Ipit. Siap. Di Karangindah. Nah saya sendiri itu mau pindah di Mondokan. Ada surat pemberitahuan enggak Pak? Mau pindah di Mondokan. Kewajiban pelanggan ya, hak pelanggan adalah tidak boleh pindah persil. Persil itu apa? Persil adalah titik koordinat di mana KWH itu berada. Tidak boleh dipindah secara langsung tanpa sepengetahuan PLN. Karena KWH meter adalah punya PLN. Ya kalau mau pindah Bapak ngajukan surat permohonan pindah, dipindah kemana, atas nama siapa, baru bisa kita pindah. Seperti itu. Nggak boleh KWH dimontong dibawa ke kota, nggak boleh Pak. Nanti ada tim P2TL kena Bapak. Karena satu KWH ada satu nomor edibel. Kalau di Tuban 51802, berarti itu sama seperti nomor STNK. Ya. Seperti itu. Tuntutannya denda ya Pak itu? Denda. Kalau ada 900 misalnya, kalau loncat kan berarti P4, pelanggaran berat 4. Itu bisa kena sampai 3 sampai 4 juta. Lumayan. Ya karena pidana Pak. Seperti itu, menyalahi aturan surat jual beli tenaga listrik SPJBTL. Karena ini banyak yang belum tahu Pak. Karena belum tahu. Artinya para pelaku-pelaku ini karek mindah kan tidak ada pemberitahuan kan biasa aja gitu loh. Terima kasih masukannya Bapak. Iku mau curhat tapi. Oh iya. Karena nanti mau diganti, dipindah. Daripada saya kena denda kan tanya beliau. Ada iku sing kasus udah dewi. Kali curhat. Wis kuwoto sih. Kalau gini kan jelas toh. Kenapa kami memberlakukan persil? Karena satu, agar sesuai dengan peruntukan tarifnya. Jangan sampai persilnya di rumah, tarifnya harusnya rumah tangga dipakai di bisnis, tarifnya B, atau sebaliknya. Di rumah ada usaha toko, ya tarifnya harusnya B, tapi dia pakai rumah tangga atau sebaliknya. Kan tarif B lebih murah Pak. Banyak yang rumah tarifnya laporannya tarif B, ternyata dipakai untuk rumah, nggak boleh, harus dipisah sesuai tarif. Seperti itu. Tapi bayarnya Pak nggak dua nantinya Pak. Kenapa? Bayarnya dua meteran gitu ya? Ya, sekarang gini, Bapak tarif S 1.400 misalkan, tarif B cuma 1.000, ya kan? Terus Bapak jadikan satu. Bapak pakai usaha freezer ini, kulkas. Pakainya kan banyak itu. Harusnya Bapak frozen food. Harusnya pakai tarif B, tapi Bapak pakai tarif R. Mahal nggak? Mahal Pak. Kan dikalikan 1.400. Kalau Bapak ke tarif B disendirikan untuk bisnisnya, tarifnya lebih rendah karena disubsidi gitu. Ini malah aku sih kena. Nah, ini kan. Karena begini, karena di usahanya Mas Ipit banyak frozen food saya lihat gitu ya. Enggak apa-apa Pak, itu pengampunan Anda. Dan salah es batu. Dan syaratnya pindah gampang Pak, tinggal siup, ngurus siup,
kan mudah gratis itu izin usaha. Kita cek di lokasi, IML-nya tidak jadi satu dengan rumah, harus dipisah, sudah bisa kita proses. Iya. Gampang. Dan pasti lebih murah Pak ya? Ya jelas Pak, dari adjustmentnya protes. tarif sudah jelas. Bapak ini kan apa artinya Bapak ini di dinas di Tuban sudah berapa tahun ini? Bulan depan tanggal 12 pas 2 tahun. 2 tahun. Ya. Hal tersulit yang dialami panjenengan apa di PLN Tuban? Tidak ada yang sulit, tidak ada yang sulit. Rakobo. Ya. Sulit itu kalau kita mempersulit diri sendiri. Oh iya. Ya. Bagi. Ya. Itu aja sebetulnya. Iya, Tidak ada yang sulit. itu kayak pindah-pindah kawia tadi. Tidak ada yang sulit. Ini kan Pak Agus berada di ULP ya, unit Iya. layanan pelanggan. Misalnya nih Pak, oh ternyata di titik ini ada PLN yang putus. Nah, itu Iya. biasanya kan orang mengadu ya Pak. Gimana Iya. itu Pak? Jadi kalau Untuk dulu masyarakat atau pelanggan menelpon PLN 123 ya pakai pulsa, kan keberatan semua. Sekarang pakai aja PLN mobile. Oh, iya. Di situ bisa ada menu pengaduan. Adukan apa saja. Misalkan ada kabel mau putus, ada percikan api, itu akan sangat membantu kami. Dengan Bapak mengadu titik lokasi, Pak ada percikan di sini terus padam, akan mempercepat penanganan gangguan kami. Oh, di sana laporan, berarti daerah yang selain di sana kita nyalakan dulu. Petugas langsung ke sana. Iya. Beda kalau tidak ada laporan, kita nyari dari depannya Hotel Karis. Ya kan, Hotel Karis Oh, iya, itu kan iya. gardu induk, sumbernya di situ. Gangguan di sini tidak ada yang lapor, kan nyari pelan-pelan kan lama sampai sini. Itulah yang menyebabkan gangguan lama. Gangguan ada 2, Pak. Iya. Padam, nyala, berarti akan nyala terus. Kalau padam, nyala, padam lagi, berarti lama. Mati terus. Nah, kenapa? Kita ambil satu case yang padam terus nyala. Listrik gangguan disebabkan hanya 3 hal. 1, karena short fasa ke tanah. 2, fasa-fasa, 2 kabel bertemu atau kena petir. Konslet. Ya, kalau short fasa ke tanah, ya kabel ke tanah kena pohon, kena layangan, orang potong pohon, ditabrak truk tiangnya, itu namanya penyebab fasa tanah. Kalau pihak ketiga layang-layang, kena petir, tabrak mobil, itu pihak ketiga. Itu aja sebetulnya. Pemeliharaan kan kita pasti kasih tahu. Nah, kalau padam yang padam nyala, pasti nyala lama. Itu kenapa? Kabel yang 3 di depan rumah itu 20.000 volt, tidak boleh tersentuh pohon sedikit pun. Sekali tersentuh, tep, padam. Otomatis kami memadamkan, biar tidak ada korban jiwa. Ya, ya. Demi keamanan, padam. Kami berhak mencoba selang waktu 3 detik. 3 detik berikutnya kami coba masuk. Tep. Kalau bagus berarti gangguan itu tidak permanen atau tidak tetap atau tidak parah, sehingga langsung nyala. Case yang kedua, gangguan permanen. Dep, padam, kabel kerobohan pohon, tubuh truk tiangnya misalkan, gitu. Kemudian kami 3 detik berhak mencoba apakah gangguan ini semi permanen atau permanen. Iya. Begitu kami coba, karena gangguannya permanen, kabel jatuh ke tanah atau tersentuh pohon besar, langsung padam lagi. Ya. Makanya Itu lama. otomatis Pak ya. Otomatis itu Pak ya. Tidak kami nyalakan karena harus ketemu dulu penyebabnya. Dari Hotel Karis sana dicarilah jalan, tim kami jalan, termasuk saya jalan, nyari sampai ketemu titiknya. Nah, kalau tidak ada laporan di PLN mobile tadi yang ada titik GPS-nya, ya lama kami cari. Hotel Karis sampai depannya Basuki Rahmat kita buka dulu. Dari Hotel Karis kita nyalakan sampai Basuki Rahmat. Jalan lagi dari Basuki Rahmat sampai ke sini, baru ketemu pohonnya, baru dinyalakan. Bayangkan jaraknya sini ke sana kalau jalan. Iya, iya. Tapi kelihatannya masyarakat itu dengan kodenya itu sudah paham, Pak. Mati semua, gitu. Masyarakat sudah peka, Bapak. Gitu. Jadi tapi gitu lah, ini ya. saya tertarik dengan kabelnya itu, Bapak. Karena Ya. kabel jenengan itu katanya ada 3. Ya. Berapa? 2000 berapa? 20.000. 20.000 volt. Bapak ada yang katanya ada yang kabel sensitif itu. Iya. Artinya itu di Tuban sendiri banyak nggak Pak itu? Kabel itu adalah sesuai peruntukan. Ya. Kalau untuk di Tuban, untuk yang pelanggan-pelanggan umum atau industri itu ada 2. Untuk pelanggan umum biasanya kami pakai kabel yang memang jauh atau jarang dari gangguan pohon, gitu. Itu pakai kabel yang telanjang. Itu proyek dahulu. Iya, iya, iya. Kalau proyek sekarang, pembangunan sekarang semua pakai isolasi. Ya, Pak, kenapa tidak pakai isolasi? Karena isolasi membutuhkan investasi yang tinggi. Jadi kenapa itu ada kabel telanjang dan tidak
telanjang. Itu kayak isolasi mandiri juga itu. Itu dana yang tinggi. Iya. Anggarannya besar. Karena karena begini Mbak, itu kenapa kita juga tetap karena begini Pak, karena kan kenapa ada tiang listrik setiap 50 meter, 50 meter. Nah, adanya kabel telanjang ini kan tidak Pak. Panjang gitu kan, makanya kita tidak tahu gitu loh Pak. Ya. Kenapa dibatasi 50 meter? Karena kalau tambang atau tampar itu kita bentangkan dengan jarak tertentu, semakin panjang andungannya semakin ke rendah bawah. Dengan 50 meter itu sudah batas aman dari orang, dari manusia. Jadi batasnya adalah 50 meter, nggak boleh lebih. Kalau lebih harus pakai tower. Jadi seperti itu. Kenapa Pak kok 50 meter, enggak 30 meter, enggak 20 meter? Pak, banyak faktor yang mempengaruhi. 1, tiang butuh investasi. 2, izin tanam tiang. Coba rumah Bapak depannya tak tancepi tiang banyak, boleh enggak? Ya, enggak boleh. Nah, makanya itulah ada batasnya 50. Karena Bang enggak mau ngasihnya juga. Tapi PLN Pak tidak akan menancapkan tiang, tidak akan mengalirkan listrik sebelum ada persetujuan dari warga atau masyarakat setempat. Jadi kalau ada tiang PLN yang digugat atau disuruh pindah, kami ada datanya itu dulu izinnya ke siapa. Ya, tidak mungkin kami dirikan terus dikomplain terus tetap kami dirikan, enggak, pasti akan kami hentikan. Seperti itu. Pak, kalaupun ada yang punya tiang di depan rumah ini, saya mau bangun rumah seperti ini, itu mau tak pindahkan itu bisa nggak Pak? Bisa. Tapi nanti itu ada namanya biaya PFK. Apa itu Pak? Pekerjaan atau permintaan pihak ketiga. Kami ada aturannya, ada undang-undangnya. Sampai berapa itu Pak? Macam-macam, tinggal tiang berapa yang dipindah. Dan PLN biayanya itu adalah jasa pemindahan saja. Kalau materialnya nggak diganti ya nggak kita ganti. Pak, misalkan kena 5 juta nih misal ya, kayak yang di internet itu yang kondang itu ya, yang sampai viral sekian puluh juta, kemudian PLN melakukan apa seperti semena-mena. Ndak seperti itu. PLN begitu Bapak ngajukan PFK misalkan keberatan biaya, kita nanti bisa koordinasi seperti itu. Enggak langsung wis omahe orang duwe njaluk pindah gak dipindah, bukan seperti itu. Tetap ada komunikasi, Pak. Ya kan lebih murah sebenarnya kalau koordinasi itu Pak. Oh iya. Koordinasi itu kan kopi, rokok dan nasi ya. Nasinya dibungkus. Enggak, ini podcast ini kan sebagian dari kita koordinasi. Bukan begitu Pak? Iya, siap. Maksudnya gue jalur promo. Iya, Nah, betul. sebentar saya bertanya, kalau podcast ini masuk apa ya? Industri ya? Enggak juga kan? Ini masuk bisnis kayaknya. Bisnis. Ya. Penyiaran kan masuk bisnis kayaknya. Ada promo nggak Pak? Untuk Diskon. bisnis sudah diskonnya besar loh. Barangkali 1 bulan gratis. Bisnis itu sudah murah. Iya. Paling murah itu sosial, masjid, Oh iya. panti asuhan, rumah sakit itu murah Pak. Di kami tarif itu ada rumah tangga, bisnis, sosial, P pemerintah. Jadi ada macam-macam. Kalau Ada yang- industri. Kalau yang masuk kategori abonemen itu gimana Pak? Abonemen itu adalah yang prabayar. Iya, lama. Ya, abonemen itu adalah E-min 40 jam nyala pemakaian. Jadi bakal make nggak make kena E-min. Itu bukan pasca bayar Pak? Kenapa? Iya, pasca bayar. Pasca bayar. Di luar prabayar maksud Iya, saya, iya. pasca bayar. Pasca bayar. Ini berarti katakanlah kalau 1 juta yang pakai nggak dipakai ya 1 juta itu ya? Iya, tergantung dayanya berapa. Kalau dia 900 E-minnya sekitar 28 ribuan. Kecil kan? Kecil. Iya. Bapak pakai nggak pakai 12. Kenapa? Investasi, Pak. Tapi sekarang kan nggak musim Pak ya pasca bayar. Pak, Iya. waduh lupa kamu. Karena begini, untuk abonemen sendiri itu kan biasanya kan ada apa kualifikasinya abonemen gitu loh. Bagi abonemen itu memang peruntukannya untuk apa sih Pak? Maksudnya untuk siapa gitu tuh? Abonemen itu adalah satu investasi untuk menutup biaya investasi tadi. Ya, Pak, Bapak misal pasang 1.300, jaraknya jauh, butuh tiang, butuh kabel, butuh meter. Nah, itulah masuk di situ investasinya. Biaya penyambungannya di situ, ada biaya penyambungan, kemudian biaya abonemennya per bulan. Seperti itu, dan juga masuk di pajak juga nanti Pak, seperti itu.
ada aturannya. Ya, baik. Mungkin Ini kita ngobrol asik tapi waktunya itu. Mungkin ada closing statement dari Pak Agus untuk Dimas dan Diajeng sekaligus masyarakat Tuban promosi. biar senang gitu. Iya. Siap. Ada kabar gembira. Baik, siap. Terima kasih. Yang saya hormati semua masyarakat Tuban yang mendengarkan, mungkin bisa disampaikan ke seluruh masyarakat ya yang belum mendengarkan. Sekarang untuk laporan PLN tidak usah pakai telepon, ya. Pakai aja aplikasi PLN Mobil. Cukup download di Play Store, masukkan nomor Idipel 5180 berapa atau nomor KWH meter. Ya, kalau beli token yang untuk beli token itu dimasukkan, nanti tinggal selfie foto KTP sudah. GPS-nya di mana nanti langsung terekam di situ. Menunya banyak sekali di situ. Bisa pengaduan, mau tambah daya, mau pengaduan pindah tiang lah, mau pengaduan kabel jatuh, ya promo apa, mau pasangkan ada semua. Nggak perlu ke telepon yang menguras pulsa. Ya, silakan nanti. Ya. Ini merugikan yang jualan pulsa. Nah, kenapa? Biar yang pertama. Bapak. Ya, terus yang kedua kami sampaikan untuk saat ini tarif 450 tidak ada penghapusan. Ya, tidak ada penghapusan. Untuk tahun depan apakah 45 ada penghapusan atau tidak, kami adalah user mengikuti kebijakan pemerintah. Saran saya selaku insan PLN menabung kan lebih baik. Nah, silakan beli pulsa yang banyak. Kan tidak hilang tuh, beli aja pulsa yang banyak. Jadi kalau misal nanti di tahun depan ada kenaikan sudah punya tabungan. Itu yang kedua. Lebih ke deposit ini. Oh ya, sama. Kan tabungan kan lebih baik. Kemudian berikutnya kami ada nyalakan kemerdekaan. Silakan yang biasanya ya daya 900 naik ke 5.500 itu 4.500.000, cuma bayar 170.000 saja. Pasnya 170.845. Silakan. Syaratnya mudah. Daftar lewat PLN Mobil juga bisa. Ya, PLN Mobil juga bisa. Syaratnya juga udah datang ke titik gini juga bisa. Mungkin itu. Kemudian terkait laporan gangguan, mohon diizinkan untuk teman-teman yang punya pohon, izinkan kami merabas 3 meter dari kabel. Ya, tidak semua 3 meter saja. Karena kabel kami 20.000, 190 kali lebih bahaya dari yang di rumah kalau tersentuh. Ya, diizinkan 3 meter aja untuk dipotong. Ya, kami tetap koordinasi, nggak langsung potong. Itu nanti yang menyebabkan listrik biar montong perunggahan, ya kan? Itu nanti akan teratasi. Ya, lewat itu aja, itu mungkin itu. Kemudian layang-layang juga gitu. Layang-layang itu sangat mengganggu. Kalau bisa main layang, jangan menggunakan benang yang dari lilitan dinamo atau tembaga. Kalau bisa layang-layang nggak pakai benang gitu. Ya bisa, nggak usah pakai benang. Pakai wifi. Ya kalau gitu kapan-kapan kita buat festival layang-layang. Nah. Nanti kalau ada festival layang pasti saya datang pertama kali. Masa itu jadi peserta. Sangat asik banget ya bro kita. Kemudian berikutnya Iconet. Kami sudah produk Iconet, ya. Silakan lebih murah, cuma 240 per bulan. Cepet karena jaringannya PLN sudah punya tiangnya, kabelnya ikut PLN, jadi cepat sekali. Silakan daftar di PLN Mobil juga bisa, tinggal klik saja sudah masuk di coverage-nya apa belum. Nanti 240.000 ya, per bulan. Per bulan daftarnya juga 240.000. Itu daftarnya cukup berapa? 120.000 saja awal. Nanti sudah dapat paketan. Silakan dicek detailnya di aplikasi PLN. Repot ini yang punya perusahaan cyber, repot. Ya, karena memang sudah boleh PLN. Ya, boleh. Kemudian berikutnya terkait kompor induksi, lebih irit. Silakan dicoba, tidak berisik, tidak panas. Gitu, maksudnya kalau disentuh itu tidak panas, dia pakai induksi. Silakan dicoba. Harganya kalau di UFO sini memang masih 900 ribuan karena mereknya bagus. Di bawah itu mereknya juga bisa harga 400 ribuan sudah bisa. Silakan dipakai, aman kalau kompor induksi. Terus sepeda motor listrik silakan bisa dicas di rumah. Nanti di tol juga bisa. Kalau mobil silakan. Ini yakin di sini pasti banyak uangnya lah ya. Pasti bisa beli Honda Kano, amin. Amin. Ya emang PLN ini apa ya, salesnya pemerintah. Kita warga negara yang baik, mendukung ulul amri. Memang kita suka intermezzo seperti ini. Bukan apa-apa, ulul amri saja.
Amin. Ya mungkin itu, terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan penyampaian. Silakan nomor HP saya nanti bisa saya share 0822 309 496 39 24 jam ready. Silakan kalau mau ngadukan apa saja silakan. Nanti tim kami siap ya, tugas PLN siap 24 jam. Silakan. Yang penting jangan ngajak ngopi lah. Terus kami no tip. Petugas kami yang di rumah apabila meminta tip silahkan laporkan ke PLN Mobil, petugas minta tip akan kami eksekusi langsung. Kalau sudah gratifikasi akan kami eksekusi Pak, tidak ada ampun karena kami komitmen untuk no gratifikasi. Ya. Pak kopi gimana? Lain lah, itu bukan susah saya nanti lain. Tapi kalau sudah petugas kami meminta dengan benar-benar minta Pak ini gini, laporkan saja, nanti kami eksekusi. Baik. Ini itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, mungkin itu Dimas dan Diajeng serta Netralis yang ada di rumah. Jadi buat Dimas, Diajeng dan Netralis jangan lupa untuk download aplikasi PLN Mobile di Play Store. Terus kemudian yang mau berlangganan Iconnet juga ada. Terus kemudian yang membutuhkan barang-barang seputar listrik bisa juga ada fitur-fitur lengkapnya untuk pengadaannya itu di PLN Mobile. Nah, Dimas, Diajeng dan Netralis, tidak terasa 30 menit sudah kita menemani Dimas, Diajeng dan Netralis yang ada di sana. Saya Rina Prameswari dan Pintu Suarsono serta Dan saya Budi Bintoro. dan juga tidak lupa untuk narasumber kita di episode kali ini pamit undur diri dan selalu saksikan podcast Cedek Geni. Podcast Cedek Geni. Apa?